Baiklah, kita akan melanjutkan kultum kuliah 7 menit mengenai tentang melanjutkan kemarin, yaitu tentang fikih ibadah ya. Kemarin kita sudah belajar masalah fikih ibadah yang sangat luas sekali cakupannya, ruang lingkupnya. Kemudian sekarang kita akan memasuki pada bab yang pertama, yaitu toharoh, sesuci. Namun toharoh di sini bukan sekedar toharoh, karena nanti ada penjelasan khusus terutama dari Syekhul Islam, Hujjatul Islam, yaitu Syekh Imam Al-Ghazali. Toharoh itu apa? Toharoh itu adalah sesuci ya. Sesuci berasal dari kata toharo yutahhiru tathhiron. Di surat Al-Baqarah dijelaskan innallaha yuhibbul tawwabin. Innallaha yuhibbul tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang bersuci, seperti itu. Nanti kaitannya ini bersuci ini dalam hukum fikih ada banyak ya. Toharoh ini, toharoh ini untuk apa tujuannya? Untuk membersihkan dari najis misalnya. Nanti najis ada 3 pembagiannya, seperti najis mughalladhah. Contohnya yang sering kita sekarang menjumpai anjing, babi misalnya. Kalau kena itu maka nanti itu termasuk najis mughalladhah, harus dibersihkan dengan debu, seperti itu. Dan juga ada najis mutawassithah seperti kencing, kotoran, seperti kotoran hewan, darah, nanah, dan lain sebagainya. Dan juga ada najis mukhaffafah, klasifikasinya seperti kencingnya, buang air kecilnya bayi anak laki-laki ya, khusus anak laki-laki. Karena kalau bayinya anak laki-laki itu yang masih tidak makan apa-apa, yang murni menyusui ke ibunya, itu tidak najis ya, cukup diciprati saja itu sudah suci. Itu termasuk yang mukhaffafah bunga. Nah, kalau sudah besar-besar seperti ini meskipun laki-laki harus disiram. Bahkan kalau pas kencing di sembarang tempat, ini perlu dibina nanti ini ya, mumpung banyak pendekarnya, seperti itu. Kalau perempuan kok gak termasuk najis mukhaffafah Ustaz? Iya, karena perempuan ini nun sewu, buang air kecilnya itu beda, tidak kayak laki-laki ya. Ewes juga tingkat istilahnya, kepanasannya itu lebih panas, lebih menyengat punya yang perempuan, seperti itu. Karena memang pabrik laki-laki sama perempuan kan beda ya. Kalau laki-laki kan tidak turun mesin, kalau perempuan kan nanti turun mesin, seperti itu. Makanya khusus yang bayi laki-laki di bawah 2 tahun yang masih menyusui ke ibunya, itu termasuk najis mukhaffafah, cukup diciprati air saja sudah suci. Nah, namun di balik sesuci ini ada rahasia-rahasia tertentu. Nah, rahasianya apa untuk toharoh ini, sesuci ini? Dijelaskan dalam kitab Al-Mursyid Al-Amin karangannya Hujjatul Islam Imam Ghazali. Di situ dijelaskan bahwasannya bana ad-dinu ala toharoh ya, agama itu dibangun atas kesucian ya, seperti itu. Dan miftahus sholah at-toharoh, kuncinya sholat itu adalah sesuci. Berarti di situ disimpulkan oleh Imam Ghazali ada rahasia-rahasia tertentu. Kenapa kok agama sampai dibangun dengan kesucian ini? Ternyata dalam kitab Al-Mursyid Al-Amin ini ada klasifikasi, ada pembagian toharoh tingkatannya. Nanti kita akan koreksi satu persatu ntar lagi. Kita termasuk yang bagian yang mana? Nah, karena beliau itu sering mengklasifikasikan orang itu, kalau menurut beliau ibadahnya kan ada 3. Ada yang awam, orang biasa, ada yang khusus, ada yang khawasul khos. Termasuk ini juga sesuci, ada 4 tingkatan. Dijelaskan dalam kitab Al-Mursyid Al-Amin karangannya Imam Ghazali, beliau menyebutkan walit toharoti arba'u marotiba. Di dalam toharoh itu ada 4 tingkatan. Yang pertama, al-ula toharatul zahiri anil ahdasi, mensucikan jasad kita, zahir kita itu dengan anil ahdas, dari hadas kecil, hadas besar. Yang hadas kecil misalnya buang air kecil, nanti disucikan dengan air. Kalau mau sholat berarti dengan wudhu. Bagi yang sudah dewasa misalnya
Ini kan banyak yang sudah dewasa, insya Allah sudah balik semua, sudah junub dan lain sebagainya, mimpi basah misalnya, atau yang kalau sudah berkeluarga sudah jima misalnya, maka harus mandi besar. Ini tingkatan pertama. Nah, kalau ini pasti sudah melakukan semua ya. Jadi toharatul zahir anil ahdas, mensucikan badan kita dari hadas-hadas, baik dari hadas kecil maupun hadas besar. Kalau perempuan misalnya haid, nifas dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, tingkatan kedua, apakah kita termasuk yang ini? Asaniyah, yaitu toharatul jawarih, mensucikan anggota badan kita. Contohnya apa jawarih? Mata, hidung, mulut, telinga, tangan dan kaki. Mensucikan dari apa? Toharatul jawarih anil jaraim wal atham, dari dosa-dosa dan keburukan. Apakah kita sudah itu? Kenapa? Karena ada anggota badan, baik laki-laki maupun perempuan, tidak punya tulang tapi sangat berbahaya. Nah, apa itu ayo? Punya tulang, tidak punya tulang tapi berbahaya. Contohnya salah satunya lidah. Dan yang kedua, ini punya semua. Tidak punya tulang tapi sangat berbahaya kalau sampai disalahgunakan. Nah ini tingkatan kedua. Kalau bisa sudah menguasai ini, hebat kalian sudah. Ini sudah masuk khos, tingkatan yang khusus. Jadi toharatul jawarih anil jaraim wal athim, ya, wal atham, jamak dari athim, dosa. Ya, contohnya semisal tangan, ya, kita sudah bisa mensucikan dari pencurian, colek-colek, terus apa? Gak tahu kalau game masuk enggak ini ya, yang main game terus ini ya. Nah, kalau sudah seperti ini, Ustadz Ahmad Gufron, tangannya dibuat untuk menyembuhkan, jadi ini sudah masuk, bisa mensucikan, bisa menggunakan tangan kita sebagaimana mestinya. Nah, jawarih ya. Kebetulan yang di sini banyak pendekar Asyarifah misalnya, ini tangannya ini kan sudah banyak yang isian, sudah banyak yang diisi. Ketika sudah banyak yang diisi seperti ini, jangan gunakan tangan ini sebagai buat bertarung. Wah, ini yang bahaya. Ini kan tangannya kebanyakan kayak tadi malam sudah banyak melakukan hal-hal yang hebat. Ini jangan disalahgunakan ya, tangan ini ya. Tangan, kaki ini sudah ada yang sampai terbang tadi malam. Jangan sampai disalahgunakan. Kenapa? Karena ini termasuk toharatul jawarih, ya, mensucikan diri dari anggota badan, termasuk tangan. Yang bisa nerawang, ya, ini mungkin belum diturunkan masih ilmu terawangnya ini sama beliau ini. Yang punya ilmu terawang, matanya ini jangan di sembarangan terawang. Wah, aku bisa nerawang aja sekarang ya. Karena memang salah satu karomah, ya, kelebihan nanti ini zikir, sholawat, terus majelis ilmu, dan ini memunculkan karomah. Salah satunya bisa menterawang. Ini jangan disalahgunakan. Nah, ini bisa menterawang saja. Ini mumpung banyak pemuda, karena kalau jiwa mudanya ini semangat ini ya. Minta terawang kabeh hari ini ya. Ini bisa menembus yang tidak bisa ditembus. Ini bahaya. Na'udzubillah. Kalau sampai melanggar nanti tangannya ini peninggalnya atau matanya atau kakinya kok siap nanti dicabut, ketua nanti siap turun tangan juga, betul ya, seperti itu ya. Iya, ini sudah tingkatan khos, maka perlu dijaga sungguhan ini ya, mata, telinga, kuping, telinga ya, tangan sama kaki, dan juga anggota yang tidak bertulang tapi sangat mematikan, bahaya ya. Kemudian yang ketiga, ini yang juga termasuk khos, toharatul qalb, mensucikan dari hati, ya. Dari apa? Dari anil akhlak adzamimah, dari akhlak-akhlak yang buruk. Penyakit hati, dibebaskan dari penyakit hati. Contohnya apa? Kiber, sombong, ya, merasa hebat. Wah, aku itu tadi pendekar, macam-macam, ya. Ini berarti masih belum bijak, dan makanya ini karena kita selalu jagani anak-anak yang di sini. Kenapa? Siapa tahu nanti pas tersalahgunakan, ini kan bahaya seperti itu. Kalau yang sudah sepuh-sepuh, makanya perlu ada penasehat, ada guru, ada ketua. Ini dalam rangka biar kita bisa menjaga seperti itu. Ada yang mengingatkan. Kalau tidak seperti itu, nanti kita merasa sombong, emosi. Kata di mana kan emosi. Kalau sudah emosi tidak bisa terkontrol. Kalau salah satu jamaah kita ada yang sudah pengalaman, beliau bisa sudah mengontrol emosinya. Kalau sudah mengontrol emosinya enak gitu loh. Dan emosian gitu. Ya,
Ini balik lagi, ini toharatul qalb, ya, mensucikan dari hati. Kalau kita masih belum bisa ini, maka nanti ilmu yang semua kita dapatkan, entah itu ilmu pendidikan atau ilmu kebatinan, ini kan sudah masuk ke kebatinan qalb. Ini yang bahaya. Kenapa? Karena pensucian itu tidak hanya dari jasad saja, tapi dari batin. Oleh karena itu di Majelis Asyarifah itu kan dididik batinnya juga. Zahir iya, batin iya. Dan juga tujuannya Asyarifah ini adalah menjadi orang yang mulia. Oleh karena itu mencari hal-hal yang disenangi oleh Allah. Salah satunya yaitu dengan berzikir. Sama majelis ilmu juga sholawatannya seperti itu. Jadi hati-hati, ini penyakit hati ini yang berat. Kalau kita sakit kayak tadi salah satu jamaah ada yang sakit perut, enak tinggal dikasih obat. Kalau penyakit hati ya ini obatnya repot ini ya. Harus bolak-balik nanti berzikir seperti itu. Yang joranan nanti ya perlu. Ini obatnya kan hati, itu penyakit hati susah ini. Ngobatinya butuh proses. Ya, ini gibah, ngerasani, iri, iku kok kaya, saya kok enggak gitu. Nauzubillah. Ini termasuk yang harus disucikan oleh kita. Toharatul qalb, mensucikan dari hati. Dari apa? Anil akhlak adzamimah, dari penyakit-penyakit hati. Gibah, hasud, ya, iri, sombong. Ini kalau sudah nanti punya kekuatan masing-masing karena ini pendekar, jangan sampai disalahgunakan. Yang terakhir, tingkatan paling tinggi, ini tingkatan khawasul khos, ya. Lebih khusus ini, khusus kelas VVIP ya. Kalau perlu V-nya 3, VVIP. Ini siapa ini? Wah, ini yang hebat ini. Toharatus sir, mensucikan dari hal-hal yang sir, dari hal-hal yang tersembunyi. Amma siwallah, dari selain Allah. Nah, ini sudah tingkatan tinggi. Jadi mensucikan yang murni, yang selain Allah tidak mau. Pokoknya ini murni. Mukasyafah ini sudah ya. Ini sudah ada contohnya semisal Ustaz Ahmad Gufron, ini sudah uang tidak mau ya. Ini tidak mau, itu tidak mau. Di kamera tidak mau. Nanti di kamera berdos nanti ya. Kan waktu itu bilang seperti itu beliau. Ya. Jadi ini sudah tingkatan tinggi kalau sudah seperti ini. Oleh karena itu harus dijaga memang ya. Ini siapa yang bisa melakukan seperti ini? Dalam kitab Mursyid Al-Amin ini Imam Ghazali menjelaskan wahia toharatul ini, toharatus sir, pensucian sir ini adalah toharatul anbiya was siddiqin, orang-orang para anbiya dan para siddiqin, para aulia ya. Semoga kita nanti bisa sampai tingkat level ini. Kenapa? Karena ini sangat berat, butuh proses. Apalagi masih anak-anak ya, yang masih suka guyon, yang masih suka hal-hal yang pingin kita hebat. Kalau yang sudah dewasa ini insya Allah enggak sudah. Karena hal-hal seperti itu dianggap biasa sudah. Jadi tidak ada sombong, tidak ada pingin enggak. Saya misal sekarang megang ini biasa, tidak ada ini kok gaya megang mic, ini malah tak kasih kesempatan yang mau megang mic ini. Ini tidak ada perasaan apa-apa sudah. Kenapa? Ini butuh latihan tapi seperti ini. Kayak Ustaz Ahmad Gufron. Kok ada anak, Ustaz saya bisa terbang, bisa kebal ini, kebal itu. Ya diketawain ya, ini apa ini anak bayi kalau masih seperti itu. Jadi tidak ada wahnya. Oleh karena itu, tapi pelatihan seperti itu, hati seperti itu, ini kan butuh proses. Makanya anak-anak yang di sini agar terus mengikuti majelis ilmu, zikir dan sholawat, dan ini yang intinya. Ketika kita sudah istiqomah ini, insya Allah karomah akan muncul sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara pensucian toharo. Inilah hakikat rahasia toharo yang sesungguhnya. Jadi toharo itu sesuci tidak hanya murni berwudu, kalau tidak ada air misalnya pakai tayamum, tidak hanya murni itu, tapi juga membersihkan hati yang disebut dengan toharatul qalbi, mensucikan hati itu ya. Jadi monggo kita belajar bersama-sama, mari kita belajar bersama-sama naik tingkat ya. Kalau kita sudah bisa toharatul zahir anil ahdas, mensucikan jasad kita dari hal-hal yang najis, dari hadas kecil maupun hadas besar, naik tingkatkan ke toharatul jawarih, yaitu mensucikan dari anggota badan. Ketika kita sudah bisa menjaga mata kita, tangan kita, mulut kita, kaki kita, maka naik tingkat ke toharatul qalbi, yaitu mensucikan hati. Sudah bisa naik tingkat kelas level tinggi, khawasul khos,
Ya, ini sudah tingkatannya Thaharatul Anbiya was-Siddiqin ya. Kebetulan salah satu jamaah namanya Shodiq. Ya, Siddiqin ini jamaah dari Shodiq. Kalau sudah Shodiq ya, ini orangnya harus yang jujur dan bagus. Kalau namanya Shodiq kok ini lucu. Angel ya. Angel udah jeneng kayak Shodiq, nggak kena terkop. Itu butuh proses. Nanti tingkat akhir yaitu Thaharatus Sir, mensucikan dari hal-hal yang tersembunyi, tidak mau selain Allah. Ya, butuh proses. Jangan langsung ujuk-ujuk, Ustadz saya ingin langsung bisa terbang. Wah ini naik pesawat, kalau sekarang bisa naik pesawat ya. Jadi kita monggo bersama-sama belajar, berdoa bersama-sama, berzikir. Insya Allah salah satu pensuciannya ini melalui majelis asyarifah ini. Dengan cara apa? Dengan mengikuti majelis keilmuannya. Ada majelis kitabnya, silakan nanti mengikuti kajian Ustadz Ahmad Gufron. Kajian online saya juga ada, kajian Lubabul Hadis, Ta'lim dan lain sebagainya. Dan juga berzikir. Nah, kalau sudah berzikir ini juga salah satu cara pensucian ya. Pensucian apa, batin, tidak hanya zahirnya saja, batin. Kemudian juga ditambah sholawat, karena pasti orang yang bersolawat akan dijamin ya, lam yamut illa dakhalal jannah, tidak akan mati kecuali masuk surga. Allahumma amin. Mudah-mudahan dengan kegiatan-kegiatan kita, khususnya safari 40 malam berzikir dan bersolawat ini, kita bisa mensucikan Thaharatul Qalb, Thaharatul Jawarih, dan Thaharatus Sir. Allahumma amin. Mudah-mudahan kita yang istiqomah di sini diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki kita, rezeki keluarga kita ya, orang tua kita, bapak ibu kita semuanya, jamaah baik yang online maupun yang offline, mudah-mudahan juga selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu saja dari saya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.